Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Baik, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai diferensiasi sel atau penentuan nasib sel. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama. Tahapan perkembangan makhluk dewasa yaitu suatu perubahan yang diatur secara rapi dimulai setelah fertilisasi atau pembuahan sampai terbentuknya sel dewasa. Fasenya yang pertama adalah pembelahan, yaitu sel-sel membelah. Kemudian setelah sel membelah akan membentuk suatu kelompok yang sama strukturnya. Setelah itu fase ketiga yaitu diferensiasi. Sel akan terus berkembang dengan struktur dan fungsinya yang khusus di bagian tertentu sampai dewasa. Kemudian sel yang terdiferensiasi ada yang menjadi jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian keempat, dari fase diferensiasi, sel tersebut akan tumbuh menjadi pertumbuhan. Nah, proses ini dimulai setelah semua sistem tubuh organisme terbentuk. Organisme itu menjadi lebih besar karena pembelahan dan pembesaran sel yang terus-menerus. Untuk pertumbuhan ini, maka diperlukan nutrisi. Kemudian bila organisme telah melampaui ketiga tahap di atas, barulah yang disebut embrio. Diferensiasi adalah proses perkembangan sel atau jaringan imatur atau tidak dewasa menjadi dewasa dengan fungsi khusus disertai ekspresi protein tertentu dan modifikasi sitoskeletal sehingga menciptakan struktur untuk membantu fungsi yang diperlukan oleh sel dewasa yang khusus tersebut. Perkembangan embrio adalah serangkaian kejadian yang kompleks dan terkoordinasi sebagaimana mestinya. Kemudian determinasi adalah proses yang terjadi ketika sel melangsungkan perkembangan nasib sel itu semakin dibatasi. Misalnya zigot dengan sel tunggal berpotensi menjadi sel apa saja. Setelah lapisan germinal terbentuk, nasib sel pada lapisan itu menjadi terbatas. Kemudian sel itu terus berdiferensiasi sampai satu jalur tunggal terpilih yang disebut unipotent. Kemudian induksi adalah proses ketika sebuah mediator kimia dilepaskan dari salah satu lapisan embrio memberikan pengaruh morfogenesis spesifik di bagian lain dengan menginduksi jalur khusus. Misalnya dermis yang berasal dari mesodem melepaskan suatu zat yang menyebabkan lapisan ekstoderm di bawahnya berdiferensiasi menjadi epidermis, dan akibat induksi bersamaan dari sel di dekatnya, jaringan, dan akhirnya menjadi terbentuknya organ. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Diferensiasi dimulai beberapa saat setelah fertilisasi, yaitu saat zigot, dan berakhir setelah proses organogenesis. Zigot sendiri sudah mulai memiliki orientasi bakal menjadi jaringan apa. Kemudian kutub animal akan menjadi dorso anterior dan bakal jadi ekstoderm. Kemudian kutub vegetal akan menjadi ventroposterior dan bakal menjadi endoderm. Nah, ini lapisan-lapisan dari zigot akan menjadi apa di lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ini epidermal ekstoderm akan menjadi kulit dan rambut, kuku. Kemudian neural ekstoderm menjadi otak dan saraf.
Lapisan mesodem menjadi jantung, pembuluh darah, otot dan dermis. Kemudian endodem menjadi hati dan pankreas, saluran pencernaan dan pernafasan. Kemudian diferensiasi seksual. Di sini diferensiasi seksual itu untuk terjadinya pembentukan organ kelamin. Misalnya terjadi pada minggu keempat setelah sel benih primordial berada dalam kandung kuning telur. Penentuan jenis kelamin berlangsung pada sel somatis asal mula dari kelenjar benih. Bila ada kromosom Y, akan terbentuk testis menjadi pria. Kemudian bila kromosom Y tidak ada, akan terbentuk ovarium dan menjadi wanita. Ini tahapan diferensiasi sel dari sel zigot, kemudian menjadi fase perkembangan blastodem, kemudian morula menjadi blastula. Untuk diferensiasi 1 episodik, kemudian menjadi ini ada lapis-lapisannya. Di blastula menjadi ada endodem, mesodem dan epidem. Nah, ini di sini yang dinamakan diferensiasi sesungguhnya karena sudah terbagi-bagi jaringannya menjadi organ apa dengan fungsi yang khusus. Kemudian diferensiasi itu adalah sel yang telah mengalami diferensiasi kemudian dapat bermitosis kembali untuk membentuk sel anak yang struktur dan fungsinya sama dengan sel induknya. Ada regenerasi menjadi tetap unipotent. Kemudian diferensiasi ini berguna untuk penyembuhan pengganti jaringan yang aus atau mati. Bila daya diferensiasi suatu jaringan tinggi, maka tingkat diferensiasinya rendah atau tidak ada. Contohnya sel saraf dan otot jantung. Maksudnya di sini bila diferensiasinya suatu jaringan itu sudah tinggi, misalnya ada sel saraf dan jantung itu tidak, bila sudah terjadi kerusakan maka akan sulit untuk meregenerasinya, contohnya pada otot jantung dan sel saraf. Kemudian bila daya diferensiasinya rendah, maksudnya itu untuk penentuan nasib selnya rendah menjadi fungsi yang khusus, maka tingkat regenerasinya tinggi. Misalnya ada pada hati, kulit, dan sumsum tulang. Bila otot jantung mengalami kerusakan, tidak terjadi regenerasi nekrosis, hanya akan timbul jaringan ikat di lemak. Kemudian bila otot lurik atau polos yang rusak, akan terjadi sedikit regenerasi dan akan terbentuk jaringan kolagen. Misalnya pada tikus, percobaannya hatinya diangkat sebagian, maka akan tumbuh kembali. Daya diferensiasi regenerasi itu berbanding terbalik dengan umur. Jadi meskipun umur semakin tinggi, tapi tingkat regenerasinya tetap ada. Misalnya pada kulit, pada bagian tertentu, misalnya terjadi luka, maka kulit tersebut akan tumbuh kembali. Misalnya juga pada kuku atau rambut. Daya regenerasi yang sangat kuat adalah pada jaringan, misalnya pada kulit, sumsum tulang, gonad, kornea, pankreas. Beberapa jaringan eukariot mempunyai daya regenerasi yang tinggi, yaitu mengganti jaringan atau alat tubuh yang rusak atau putus, seperti reptil, amfibi, dan echinodermata. Misalnya pada reptil pada bagian ekornya. Manusia dan hewan tingkat
tinggi memiliki daya regenerasi yang rendah, hanya sebatas penyembuhan luka, pengganti jaringan yang aus, misalnya otot lurik, kulit, dan hati. Oke, sekian penjabaran saya mengenai penentuan nasib sel. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.